Halo adik-adik, ketemu lagi bersama kami. Pada kesempatan ini, kita akan coba mengenal sedikit mengenai rotary vacuum evaporator. Rotary vacuum evaporator atau yang biasa disingkat rotavapor ini merupakan alat yang memiliki fungsi untuk memisahkan suatu pelarut atau solvent dari sebuah larutan, sehingga akan menghasilkan ekstrak atau sampel dengan kandungan atau konsentrasi lebih pekat atau sesuai kebutuhan. Seperti namanya, setidaknya ada 3 poin penting pada alat ini, yaitu rotary yang mengacu adanya proses putaran atau rotasi, vakum mengacu adanya perlakuan pompa atau tekanan vakum, dan evaporator yaitu alat untuk proses penguapan. Sehingga secara singkat dapat didefinisikan sebagai alat penguap yang dilengkapi dengan pompa vakum dan pemutaran sampel. Nah, apa saja bagian-bagiannya? Dari paling kiri, ada chiller atau pendingin. Di dalamnya diisikan aqueous untuk mengisi aliran air pada kondensor. Selanjutnya, sistem kondensor yang tampak menjulang ke atas. Pada bagian bawahnya, kita dapat lihat adanya labu alas bulat sebagai wadah penampung untuk uap pelarut yang telah didinginkan. Berikutnya adalah bagian sistem rotary atau pemutar, chamber water bath untuk memanaskan sampel, dan tentunya pompa vakum untuk mengatur sistem tekanan. Nah, bagaimana alat ini bekerja? Yuk, kita coba operasikan. Oke, pertama, pastikan bagian-bagian alat tersambung pada stop kontak listrik. Hati-hati dan jangan sampai tertinggal ya, karena umumnya alat ini memiliki stop kontak sambungan tersendiri untuk masing-masing bagiannya. Selanjutnya, kita tekan tombol power pada masing-masing bagian alat, seperti pada bagian pompa vakum. Selanjutnya pada bagian water chamber bath. Pada bagian ini kita set suhunya ke 40 derajat Celcius. Dan jangan lupa tekan tombol power pada chiller atau pendingin. Jika telah terpasang, kita siapkan labu alas bulat dan sampel yang akan kita evaporasi. Pada percobaan ini kita akan menggunakan N-heksana sebagai simulasi. Kita masukkan N-heksana ke dalam labu alas bulat. Labu alas bulat yang berisi sampel atau solvent ini nantinya akan kita hubungkan ke unit penghubung pada rotary dan kondensor serta vakumnya. Namun sebelum itu, pada unit penghubung kita beri dengan Vaseline untuk memudahkan proses pelepasannya setelah evaporasi selesai. Pemasangan lampu ini dilakukan secara hati-hati dan dipastikan rapat bersama kunci atau pengaitnya. Kita atur ketinggiannya hingga sampel tercelup ke dalam chamber water bath. Kita nyalakan sistem pemutarnya agar sampel memiliki panas yang homogen 1 hingga 2 menit. Nah, berikutnya kita akan menuju pada pengaturan tekanan. Besar tekanan yang akan kita gunakan disesuaikan dengan panas dari water bath yang kita gunakan dan solvent atau sampel yang kita miliki. Seperti contoh, pada percobaan ini kita menggunakan sampel N-heksana dan kita cek pada referensi atau literatur pada 40 derajat yang telah kita set pada water chamber bath. N-heksana akan menguap dengan bantuan tekanan 360. Kita set tekanannya pada 360. Agar proses lebih aman, terlebih dahulu kita set tekanannya di atas 360.
agar tidak terjadi pumping atau loncatan tekanan secara tiba-tiba. Jika sudah oke, kita start dan proses telah berjalan. Dapat kita lihat uap dari Enexana telah berhasil dikondensasi dan cairan Enexana mengalir masuk pada labu alas penampung. Sebagai contoh, misalnya sampel kita berada di dalam Enexana yang telah kita evaporasi, maka ketika proses ini dibiarkan terus berjalan, maka semakin banyak Enexana yang akan menguap dan masuk ke dalam labu alas penampung, sehingga sampel yang kita miliki akan memiliki konsentrasi yang lebih pekat. Baik adik-adik, itu tadi sedikit mengenai prinsip bagian-bagian dan setting untuk alat rotary vacuum evaporator. Selamat belajar!